Bab 1057. Putri Kaisar terluka. Kalau tidak punya kekuatan, jangan mengatakan sesuatu yang di luar kemampuanmu. Setelah Putri Kaisar mengatakan itu, tubuhnya bergerak dan menghilang di tempat. Di tempat, warrior yang tak bisa berkata-kata. Harus dikatakan bahwa apa yang dikatakan wanita itu sangat masuk akal. Lakukan sesuatu sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Jika ambisi seseorang melampaui kekuatan diri sendiri, tidak perlu diragukan lagi dia akan mati. Pada saat ini, seorang wanita bergaun putih muncul di depan warrior yang Raja Sura. Warrior yang menyipitkan mata dan berwaspada diam-diam. Wanita di depannya berbeda dengan Putri Kaisar. Putri Kaisar masih memiliki belas kasih terhadapnya, jadi dia selalu membantunya. Tetapi wanita ini tidak ada belas kasih terhadapnya. Tidak hanya tidak ada belas kasih, wanita ini juga sangat memusuhinya. Harus diketahui bahwa dia yang mengambil pohon keberuntungan dan buah keberuntungannya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa guru membantumu. Raja Sura berjalan ke depan warrior yang dan berkata, apa bagusnya kamu? Lemah, jelek, dan selalu merasa paling benar. Sejujurnya, aku sangat tidak paham bagaimana kamu bisa tumbuh besar hidup-hidup. Membicarakan hal ini, suara Raja Sura menjadi suram. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan membuat masalah. Sudah tidak punya kemampuan masih membuat masalah. Setelah membuat masalah, tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Apa kamu tahu setiap kali guru bertindak, luka di tubuhnya akan menjadi semakin parah. Awalnya lukanya sudah jauh lebih baik, tetapi karena kamu, sekarang lukanya memburuk lagi. Begitu dia tidak mampu menekan sinar kosmik dalam tubuhnya, kamu bilang dia terluka. Warrior yang memotong pembicaraan Raja Sura dan bertanya dengan mengerutkan dahi. Jika bukan karena terluka, kenapa dia bisa ada di dunia ini? Raja Sura berkata, warrior yang, lain kali kamu selesaikan sendiri masalah yang kamu sebabkan, oke? Siapa yang melukainya? Kata warrior yang dengan suara rendah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Putri Kaisar terluka. Selain itu, bahkan ada orang yang bisa melukai Putri Kaisar di dunia ini. Seberapa kuatkah orang itu? Seseorang yang harus kamu hormati seumur hidup, kata Raja Sura dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Raja Sura bergerak dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, apa yang dia katakan ketika menghilang terdengar di tempat, jangan berpikir kamu hebat karena membunuh pendekar kaisar, jika bukan karena pedang itu, jangankan kamu sendiri, 10.000 kamu juga tidak bisa melukai pendekar kaisar. Di tempat, warrior yang mengerutkan dahi, dia tidak peduli dengan sarkasme Raja Sura, yang dia pedulikan adalah Putri Kaisar terluka parah. Tetapi masuk akal juga jika dipikirkan, jika bukan karena masalah fisiknya, dia pasti tidak akan menyegel dirinya waktu itu, dan dengan kekuatannya, dia tidak perlu tinggal di dunia ini. Dia menginginkan pagoda kecil karena ingin menekan sinar kosmik atau apa itu yang ada di tubuhnya. Warrior yang menarik napas dalam, jika bisa, dia tentu saja bersedia menyelesaikan masalah sinar kosmik atau apa itu, tetapi, masalahnya adalah pagoda Hongmeng belum pulih saat ini. Selain itu, pagoda Hongmeng saat ini masih dalam keadaan terluka parah. Jika pagoda Hongmeng sudah pulih, untuk menyelesaikan masalah di tubuhnya mungkin masih memungkinkan, tetapi sekarang kemungkinannya sangat kecil. Keberadaan yang mampu membuat Putri Kaisar tak berdaya, dengan pagoda Hongmeng yang sekarang mungkin bukan kemungkinannya kecil, tetapi tidak mungkin. Harus segera memulihkan pagoda Hongmeng. Warrior yang mengepalkan tangannya,
baik itu istana alam baka atau perguruan rusa putih, itu semua mungkin adalah musuhnya, dan kekuatan para musuhnya sangat kuat, mereka bukan lawan yang mampu dia hadapi. Selain keduanya, masih ada mata surga dan pelindung apa itu, keduanya bukan hanya mungkin, tetapi memang sudah menjadi musuhnya. Jika tidak memiliki kekuatan yang kuat, salah satu dari kekuatan itu sudah dapat membunuhnya ratusan kali. Pada saat ini, seorang pria tua berambut merah muncul depannya. Di samping pria tua berambut merah ini ada Dewa Ketiadaan, Ketua Sekte Iblis Tiada Batas, kata pria tua berambut merah. Sambil berbicara, pria tua melambaikan tangan kanannya. 10 mayat muncul di depan warrior yang ini adalah pendekar suci dari klan Harimau Langit dan klan Gajah yang datang menolong Sekte Suci Awan. Kami telah mengurusnya. Di samping pria berambut merah, Dewa Ketiadaan berkata, meskipun kami bersembunyi, tetapi kamu tidak tinggal diam. Warrior yang melirik mereka berdua, tangan kanannya bergerak, ke-10 mayat itu dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno dan kemudian berkata, Sekte Suci Awan telah musnah, wilayah utara ini telah menjadi kekuasaan Sekte Iblis Tiada Batas kalian. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi dengan pedang pengendali. Tunggu. Pada saat ini, pria tua berambut merah tiba-tiba berkata. Warrior yang berhenti, berbalik, dan melihat ke pria tua berambut merah. Setelah merenung sejenak, pria tua berkata, aku ingin Dewa Ketiadaan mengikutimu ke perguruan rusa putih untuk mengikuti kompetisi. Warrior yang berkata, kamu tidak tahu seberapa menakutkannya perguruan rusa putih. Aku tahu. Pria tua berambut merah mengangguk, kemudian memandang warrior yang dan berkata, tetapi aku lebih tahu seberapa menakutkannya kamu. Warrior yang menatap pria tua itu untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, jika pergi, mungkin akan mati. Jika mati, itu adalah nasibnya, kata pria tua berambut merah. Setelah beberapa saat, warrior yang mengangguk, melihat ke Dewa Ketiadaan, dan berkata, ayo pergi. Dewa Ketiadaan tersenyum, berjalan ke samping warrior yang dan memukul dada warrior yang dengan pelan, dan berkata, bawa aku terbang nanti. Apa yang terjadi sebelumnya, aku akan merahasiakannya dan tidak akan menyebarkannya, kata pria tua berambut merah. Warrior yang mengangguk, dengan begitu, Dewa Ketiadaan mengikuti warrior yang ke kota Yunhai. Begitu keduanya memasuki kota, warrior yang langsung melihat Grace Yu dan Rasia Lu, serta Irene An di depan mereka. Ketika melihat warrior yang, senyuman muncul di wajah ketiga wanita itu. Masalah warrior yang pergi ke wilayah utara untuk melawan Kazulou telah tersebar di seluruh Kingsu. Tetapi akhirnya, semua orang tercengang. Karena Kazulou dan seluruh Sekte Suci Awan telah tiada. Tidak hanya itu, seluruh Kingsu seperti akan kiamat. Tentu saja, Kingsu mengalami perubahan, tidak ada yang akan berpikir itu adalah warrior yang. Seluruh Kingsu bertanya-tanya apa yang terjadi di wilayah utara, akhirnya, berbagai versi muncul. Tetapi, ini semua tidak penting. Yang penting adalah Kazulou mati, Sekte Suci Awan musnah, dan warrior yang masih hidup. Sampai saat ini, banyak orang yang bergegas menuju kota Yunhai dan perkumpulan pedang kuno. Yang pergi ke perguruan Lautan Awan, kebanyakan ingin bergabung dengan perguruan Lautan Awan dan menjadi murid perguruan Lautan Awan. Sedangkan yang pergi ke perkumpulan pedang kuno, kebanyakan adalah kultivator pedang. Perkumpulan pedang kuno mampu mengembangkan jenius seperti warrior yang, sebagai kultivator pedang, kemana mereka bisa pergi jika tidak ke sana? Tentu saja, warrior yang tidak memikirkan hal itu.
Di dalam kamar, Irene An berbaring di tempat tidur dan warrior yang duduk di samping tempat tidurnya. "Aku seharusnya menemuimu lebih awal," kata warrior yang. Irene An menggeleng dan berkata, "Pergi lebih awal hanya akan mati." Warrior yang memegang pipi Irene An dan berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu berpisah denganku lagi." Sambil berbicara, dia mengeluarkan buah keberuntungan dan berkata, "Benda ini seharusnya dapat memulihkan tubuhmu." Irene An mengangguk. Setelah memakan buah keberuntungan, tubuh Irene An tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang redup. Warrior yang duduk di sampingnya dan menunggu dengan tenang. Setelah 4 jam, perut Irene An tiba-tiba membengkak dengan aneh. Warrior yang terkejut, buru-buru berjalan ke depannya, dan menekan perutnya dengan tangannya. Namun ketika tangannya baru menyentuh perut Irene An, tangannya langsung dipantulkan. Pada saat yang sama, tangannya membeku dengan aneh. Pada saat ini, Hanamu muncul di tempat. Warrior yang melihat ke Hanamu. Hanamu berkata dengan suara rendah, dia ditanamkan teknik kultivasi yang aneh. Energi hitam di tubuhnya diubah menjadi energi hitam iblis. Energi hitam ini dingin dan beku, hanya dengan mengisapnya keluar, dia baru bisa selamat. Setelah merenung sejenak, warrior yang membuka pakaian Irene An, lalu menekan perut Irene An. Pada saat ini, Hanamu buru-buru menghentikannya dan berkata, "Energi hitam itu dingin dan beku, jika masuk ke tubuhmu, kamu akan mati." Warrior yang menggeleng dan berkata, "Jika memasuki tubuhku, dia yang akan mati." Sambil berbicara, telapak tangannya diputar dan semburan hisapan menyembur keluar. Tubuhnya sudah sangat tidak normal, baik itu pusaran pusat energi atau jantung pembunuhan, atau kuart, yang mana yang lemah. Sekuat apapun energi hitam ini, bisakah lebih kuat dari ketiga itu? Tak lama kemudian, energi dingin keluar dari perut Irene An, akhirnya langsung memasuki tubuh warrior yang. Ini membuat tubuh warrior yang gemetar, namun tak lama kemudian, pusaran pusat energi tiba-tiba berputar, lalu seluruh energi dingin masuk ke dalam pusaran pusat energi. Melihat warrior yang tidak apa-apa, Hanamu menghela napas lega. Setengah jam kemudian, warrior yang mengembalikan tangannya. Pada saat ini, Irene An membuka matanya perlahan. Warrior yang buru-buru berkata, "Bagaimana?" Irene An merasakan tubuhnya dan kemudian berkata, "Benar-benar sudah pulih." Sambil berbicara, pikirannya tergerak, kemudian bahunya patah dan mulai menggeliat. Setelah beberapa saat, tangannya tumbuh lagi. Warrior yang menggerakkan tangannya, pemecah langit muncul di tangannya. Dia menyerahkan pemecah langit kepada Irene An dan berkata, "Bagaimana kekuatanmu saat ini? Dapat membunuh pendekar suci." Irene An mengambil pemecah langit dan berkata. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Kali ini pergi ke perguruan lautan awan. Dengan adanya kamu di sini, aku lebih percaya diri." Irene An melihat ke Hanamu, warrior yang tentu saja mengerti maksudnya, dan dia melihat ke Hanamu. Hanamu ragu sejenak, lalu berbaring di tempat tidur. Warrior yang juga tidak bertele-tele, dia langsung membuka pakaiannya dan kemudian meletakkan tangannya di perutnya. Segera, energi hitam di tubuh Hanamu juga terserap. Setelah kedua wanita itu baik-baik saja, warrior yang menyuruh kedua wanita itu meninggalkan kamar, hanya warrior yang tersisa di dalam kamar. Kedua wanita itu baru pergi, warrior yang langsung tersungkur ke tanah. Dia perlahan membuka pakaiannya, di bawah bajunya adalah tubuhnya yang penuh retakan. Melakukan ilmu menebas langit menarik pedang, meskipun tidak kembali ke titik nol seperti dulu dan hampir mati, tetapi juga sangat tidak nyaman. Terutama saat ini, dia tidak hanya tubuhnya retak,
bahkan meridiannya juga. Dia yang sekarang, jika dia merangsang energi hitam secara berlebihan, meridian di seluruh tubuhnya akan hancur. Untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan sebuah batu kecubung dan menelannya, kemudian mulai menyerap energi hitam untuk memulihkan luka di tubuhnya. 3 hari kemudian, di dalam kamar, warrior yang membuka matanya perlahan, tiba-tiba, seluruh tubuhnya berbunyi. Akhirnya pulih. Warrior yang menarik napas dalam, luka kali ini membuat dia menghabiskan waktu 3 hari untuk pulih, tentu saja, karena bantuan pusaran pusat energi. Kalau tidak, jangankan 3 hari, 3 bulan pun mungkin tidak bisa pulih. Pada saat ini, Grace Yu tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Warrior yang melihat ke Grace Yu terdiam untuk waktu yang lama, kemudian mengeluarkan sebuah undangan emas dan memberikannya kepada warrior yang mengambil undangan itu, membukanya, dan melihat di atas tertulis. Setengah bulan kemudian, kompetisi perguruan, jika kami tidak melihatmu warrior yang, kami akan membantai kota Yunhai. Perguruan Rusa Putih, Fraksi Hukum. Bersambung.